Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita semua selaku umat yang terus mengikuti jejak langkahnya. Semoga kita semua diberikan syafaatul uzma di yaumil jaza wal hisab. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, dan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Dengan adanya pandemi COVID-19, manusia banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi suatu hikmah, menjadi suatu penguat power kepada kita bahwa kita senantiasa harus terus lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menurunkan suatu musibah, suatu masalah kecuali ada hikmah di dalamnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmahnya adalah dengan adanya suatu penyakit yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita, berarti menandakan bahwa Allah cinta kepada kita. Mungkin di antara sebagian kita ada yang terus hidupnya dengan kemaksiatan. Mungkin ada di antara sebagian kita yang hidupnya jauh dari mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ada di antara sebagian kita yang malah melalaikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satunya adalah dengan Allah mendatangkan ini, kita harus bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru jangan sebaliknya. Dengan didatangkan wabah ini, malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keliru. Ini yang keliru dan ini yang salah. Justru kembalilah kita kepada Allah. Ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, maka inilah kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kajian online ini mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk jemaah dimanapun Anda berada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas satu buku. Ya, buku ini sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah saya telah menghatamkannya beberapa kali, karena biasanya buku ini dibacakan setelah sholat berjamaah. Kemudian saya pribadi membacakan satu hadis atau satu ayat ataupun satu manfaat setelah sholat berjamaah. Karena satu dan lain hal, hari ini belum bisa continue, belum bisa melanjutkan apa yang biasa dilakukan. Mudah-mudahan dengan didengarkan oleh saudara-saudara semuanya, ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ini ada buku yang sangat luar biasa sekali, judulnya adalah 40 manfaat sholat berjamaah, ya. 40 manfaat sholat berjamaah. Yang dikarang oleh Syekh Abu Abdullah Musnaid Al-Qahtani. Mudah-mudahan satu persatu melalui video ini kami akan menyampaikannya, dan mudah-mudahan juga bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan yang pertama, yaitu manfaat yang pertama, menegakkan sholat berjamaah merupakan salah satu realisasi perintah Allah Subhanahu wa taala.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya katakan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bis 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Ini bukan sesuatu hal yang asing di diri kita, bahwa salat berjamaah semua mengetahui pahalanya tentu lebih besar daripada salat sendiri. Dan ini sering sekali disampaikan kepada orang-orang, bukan hanya kepada orang-orang, tapi kepada seluruh manusia, khususnya orang-orang muslim, bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam keadaan posisi pada saat ini salat berjamaah di sebagian perkampungan, di sebagian daerah, tidak sedikit masjid-masjid yang ditutup sementara waktu karena menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tentunya kita pun juga harus taat perintah daripada pemerintah, kemudian fatwa-fatwa ulama dan lain sebagainya. Namun salat berjamaah tidaklah boleh ditinggalkan. Kalaulah kita belum bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka salah satu solusinya adalah salat berjamaah di mana? Yaitu di rumah. Bersama keluarga. Yang sudah punya istri, ya bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Yang belum punya istri, ya bersama ayah dan ibunya, gitu kan. Baik. Para gadis, para akhwat, begitupun juga manfaatkan yang biasanya sholat sendirian di rumah. Mudah-mudahan dengan adanya musibah ini kita ambil hikmahnya, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama ayah, bersama ibu dan keluarga yang ada di rumah, gitu kan. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwa sholat berjamaah itu lebih utama pahalanya dibandingkan salat sendirian. Gitu kan? Salatul jamaah afdal, lebih utama. Salat berjamaah afdal min salatil fardhi, daripada salat sendirian. Yaitu bis 27 darajah. Salat berjamaah diberikan pahala 27 derajat, dan sedangkan salat sendirian hanya satu derajat saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama, manfaat yang pertama adalah menegakkan salat berjamaah merupakan salah satu realisasi perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menegakkan salat berjamaah berarti kita telah merealisasikan salah satu perintah Allah yang dibebankan kepada segenap hambanya yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berkulah bersama orang-orang yang berkurang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan terlebih dahulu. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, yakni hendaklah kalian bersama orang-orang beriman dalam berbagai amal mereka yang baik. Dan yang paling utama dan sempurna dari semua itu adalah salat. Dan banyak para ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya salat berjamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat. Dirikanlah salat artinya adalah kita laksanakan salat, gitu kan? Melaksanakan salat ini bukan lagi kewajiban, bukan lagi sebuah kewajiban, tetapi benar-benar menjadi sebuah kebutuhan. Menjadi sebuah kebutuhan yang wajib untuk diri kita. Ibarat seorang manusia pakaian. Pakaian ini bukan hanya sebatas wajib, tapi sudah menjadi apa? Menjadi suatu kebutuhan bagi kita. Salat bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi itu menjadikan sebuah kebutuhan. Seorang manusia makan atau tidak makan, kalau makan dia akan kuat, bisa melakukan aktivitas. Tetapi kalau tidak makan, tentunya dia akan lemas dan mungkin bisa menjatuhkan dirinya kepada kematian.
Bagaimana dia supaya bisa melaksanakan aktivitas lainnya? Tentunya harus banyak makan. Ini analoginya seperti ini, kan? Maka makan bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi menjadi sebuah kebutuhan. Begitupun juga salat. Salat bukan hanya sebatas kewajiban, namun menjadi sebuah kebutuhan seluruh orang-orang muslim. Wa aqimus salata, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ini artinya kita disuruh untuk bisa melaksanakan salat berjamaah. Salat berjamaah utamanya adalah di masjid bagi seorang lelaki, ya. Jika dikumandangkan azan, bersegeralah kita untuk melaksanakan salat, ya. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, sebagian di antara mereka seolah tidak mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya kan? Nah, kita yang sehat lahir, sehat batin, tidak lama, ya kan, untuk bisa melaksanakan salat berjamaah. Hayya 'alas shalah, marilah kita melaksanakan salat cepat-cepat melaksanakan salat. Diutamakan harus bisa salat berjamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini, kondisi pada saat ini, gitu kan, dengan Allah Subhanahu wa taala datangkan sebuah penyakit yang menyebar luas, bukan hanya sebatas di sini saja, tetapi di seluruh penjuru dunia. Lihat sebagian saudara-saudara kita yang ada di mana? Ya, saya contohkan di Cina, gitu kan. Nah, kita beberapa hari yang lalu melihat sebuah tayangan video viral di mana di antara mereka, salah satunya di Cina, negeri Cina, gitu kan, ketika dilaksanakan sholat berjamaah, bahkan orang-orang non muslim pun juga ikut melaksanakan sholat berjamaah. Saking takutnya dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala datangkan pada saat ini, mereka belum tentu beriman kepada Allah, tetapi setidaknya ada di dalam hati bahwa orang yang beribadah berarti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendekatkan diri dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut. Nah, kita saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, katakan kemarin saya ketika melaksanakan khutbah Jumat di awal-awal bulan April kalau tidak salah, ya, di awal-awal bulan April masih melaksanakan sholat Jumat. Mohon maaf sampai saya meneteskan air mata ketika khutbah. Apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan orang-orang yang sering ke masjid, orang yang jarang ke masjid saja pada saat ini berburu masjid karena saking takutnya. Nah, artinya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa harus menunggu dulu musibah? Apa harus menunggu dulu wabah? Apa harus menunggu dulu sesuatu hal yang tidak diinginkan baru kita berlari ke masjid? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana tidak sedih. Hari ini sebagian masjid-masjid ditutup. Hari ini sebagian masjid-masjid besar ditutup. Siapa di antara kita yang tidak sedih dengan kondisi saat ini, gitu kan? Maka kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencabut penyakit yang telah tersebar luas di muka bumi ini. Kemudian pertanyaannya, apakah dengan dicabutnya penyakit yang telah Allah Subhanahu wa taala seberluaskan di alam muka bumi ini, khususnya untuk orang muslim, mereka akan kembali kepada masjid-masjid Allah, kemudian melaksanakan sholat berjamaah? Kita berdoa. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan banyak hikmah didatangkannya penyakit ini. Salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah, melangkahkan kaki ke masjid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata, gitu kan? Lihat pada kalimat warraka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Perhatikan, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Salat berjamaah.
Kalaulah hari ini sebagian masjid-masjid ditutup, maka tidak menutup kemungkinan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di mana? Di rumah. Ajak istri, ajak anak-anak, latih bagaimana sholat yang benar, latih bagaimana sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian suatu hari, ketika sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah, anak istri ajaklah kemana? Ke masjid. Maka ini merupakan menegakkan salat berjamaah, merupakan salah satu realisasi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat berjamaah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Dimanapun, apapun, bagaimanapun kondisinya, usahakanlah untuk selalu salat berjamaah. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kebetulan saya harus sholat sendirian? Ya, lihatlah kondisinya satu dan lain hal. Kalau memang hal ini menjadikan kita sholat sendirian, ya tidak masalah. Tetapi jangan menjadikan sebuah kebiasaan. Makanya ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, lepaskan, tinggalkan seluruh aktivitas kita. Ya. Tinggalkan seluruh aktivitas kita. Cepat, buru-buru menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan terus menjadikan sebuah kebiasaan. Kalau menjadi sebuah kebiasaan, maka itu menjadi sebuah penyakit untuk Anda. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya berkata bahwa salat berjamaah ini merupakan amalan yang paling utama dan sempurna, dan semua itu adalah salat. Salat ini merupakan amalan yang utama, apalagi bisa sambil berjamaah, gitu kan. Dan banyak para ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya salat berjamaah. Ya, silakan Anda boleh lihat di tafsir Ibnu Katsir, ya, kitab As-Salah oleh Ibnu Qayyim halaman 13. Ya. Jadi bagi kita saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita meninggalkan salat berjamaah. Wahai para ayah, wahai kakak laki-laki, wahai paman, siapapun Anda laki-laki, ketika Anda sudah baligh, maka langkahkanlah kaki Anda menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda sudah mampu, ajaklah keluarga Anda satu persatu, terutama anak laki-laki, biasakan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bagi perempuan tidak wajib, ya, tidak wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun juga tidak dilarang, ya, tidak dilarang bagi perempuan yang mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, silakan, diperbolehkan. Tentunya fahami terlebih dahulu fikih wanita, ya. Fahami fikih wanita bagi seorang wanita yang ingin selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun ingat, bagi wanita itu lebih utama dan lebih afdal di mana? Di rumahnya masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan manfaat pertama bahwa sholat berjamaah merupakan salah satu bentuk realisasi perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah utamanya dilaksanakan di masjid-masjid, dan mengingat kondisi saat ini, kalaulah sebagian masjid-masjid di daerah kita ditutup karena demi kebaikan kita semuanya, kita juga taat aturan pemerintah, taat terhadap fatwa-fatwa ulama, ya. Maka kalaulah kita belum bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka laksanakanlah sholat tersebut di rumah masing-masing, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat tepat waktu dan berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.